Istilah vektor gradien dan matriks Hessian sering dijumpai di dalam teori optimisasi. Konsep dari vektor gradien dan matriks Hessian nanti akan kita gunakan untuk menentukan syarat-syarat optimal dari solusi masalah optimisasi. Vektor gradien dan matriks Hessian itu berkaitan dengan fungsi multivariabel. Jadi misalkan ada fungsi dengan variabel x1, x2 sampai xn, maka vektor gradiennya itu kita definisikan seperti ini. Jadi vektor gradien itu kita simbolkan dengan simbol G yang dicetak tebal, atau bisa juga kita simbolkan seperti ini, segitiga terbalik. Nah, ini kita baca vektor gradien dari fungsi f. Elemen-elemen dari vektor gradien itu adalah turunan-turunan parsial dari fungsi itu terhadap x1, x2 sampai xn, seperti ini. Jadi elemen pertama itu adalah turunan parsial dari fungsi f terhadap x1. Elemen yang kedua turunan dari fungsi f terhadap x2 dan seterusnya. Sampai elemen yang ke n itu adalah turunan parsial dari fungsi f terhadap xn. Jadi ukuran dari vektor gradien ini tergantung kepada jumlah dari variabelnya. Nanti kalau variabelnya ada 2, x1, x2, maka nanti ukuran dari vektor gradien 2 kali 1. Kalau ada 5 variabelnya x1, x2, x3, x4, x5, maka ukuran dari vektornya itu adalah 5 kali 1. Nah, kemudian matriks Hessian dari fungsi multivariabel itu didefinisikan seperti ini. Jadi untuk matriks Hessian kita simbolkan dengan simbol H besar yang dicetak tebal seperti ini, atau biasa juga kita simbolkan dengan simbol seperti ini, segitiga terbalik kuadrat. Nah, ini kita baca matriks Hessian dari fungsi f. Nah, elemen-elemen dari matriks Hessian itu adalah turunan-turunan parsial dari elemen-elemen vektor gradien terhadap x1, x2, x3 sampai xn. Jadi kalau kita perhatikan di sini baris pertama dari matriks Hessian itu adalah turunan dari elemen pertama vektor gradien diturunkan terhadap x1, x2 sampai xn. Sedangkan baris kedua dari matriks Hessian itu adalah elemen kedua dari vektor gradien tadi itu diturunkan terhadap x1, x2 sampai xn. Baris ke n itu adalah elemen ke n dari vektor gradien itu kita turunkan terhadap x1, x2 sampai xn. Jadi kalau vektor gradien itu turunan pertama, matriks Hessian itu adalah turunan keduanya. Kita ambil contoh misalkan fungsi dua variabel x1, x2, maka vektor gradiennya itu berukuran 2 kali 1. Jadi elemen pertama fungsi dari f diturunkan terhadap x1, elemen kedua fungsi dari f kita turunkan terhadap x2. Sedangkan matriks Hessiannya itu matriks berukuran 2 kali 2. Karena variabelnya ada 2, jadi matriksnya berukuran 2 kali 2. Nah, elemen-elemennya dari matriks Hessian kalau kita lihat baris pertama ini adalah turunan dari elemen pertama vektor gradien, kita turunkan terhadap x1 dan kita turunkan terhadap x2. Sedangkan baris keduanya, elemen kedua dari vektor gradien, kita turunkan terhadap x1 dan x2. Contoh berikutnya, misalkan ada
fungsi dengan 3 variabel, x1, x2, x3. Maka vektor gradien nanti berukuran 3 kali 1. Karena ada 3 variabel. Elemen pertama, turunan parsial dari f terhadap x1. Elemen kedua, turunan parsial dari f terhadap x2. Elemen ketiga, turunan parsial dari f terhadap x3. Ini vektor gradiennya. Sedangkan matriks Hessiannya akan berukuran 3 kali 3. Nah, baris pertama itu turunan dari elemen pertama vektor gradien ini terhadap x1, x2, dan x3. Baris yang kedua, elemen kedua dari vektor gradien ini kita turunkan terhadap x1, x2, x3. Sedangkan baris yang ketiga adalah turunan parsial dari elemen ketiga ini terhadap x1, x2, dan x3. Sedangkan mengenai turunan parsial, itu sebetulnya turunan parsial ini mirip dengan turunan biasa. Jadi sebetulnya mirip ya dengan turunan biasa. Nah, misalkan fungsi multivariabel ini x1, x2, x3 sampai xn ini, misalkan fungsinya kita turunkan terhadap x1. Nah, kalau dia kita turunkan terhadap x1, maka nanti x2, x3 sampai xn itu kita anggap sebagai konstan. Nah, kalau dia kita turunkan terhadap x2, maka nanti yang variabel itu cuma x1. X2 yang variabel. Sedangkan x1, x3, x4 sampai xn itu kita anggap sebagai konstan. Kalau kita turunkan terhadap x3, maka yang variabel itu cuma x3. x1, x2, x4, x5 sampai xn itu kita anggap sebagai konstan. Nah, kalau dia kita turunkan terhadap xn, maka yang variabel itu cuma xn. Jadi x1, x2, x3 sampai xn-1 itu kita anggap konstan. Jadi sebetulnya sama dengan turunan biasa, turunan parsial ini. Ambil contoh misalkan fungsi dengan dua variabel x1 dan x2 ini. Ditanyakan vektor gradien dan matriks Hessian. Nah, karena ini merupakan fungsi dua variabel, maka nanti vektor gradiennya berukuran 2 kali 1, sedangkan matriks Hessiannya berukuran 2 kali 2. Nah, ini vektor gradiennya. Jadi berukuran 2 kali 1. Nah, elemen yang pertama, fungsi yang tadi kita turunkan terhadap x1. Jadi fungsi yang tadi, fungsi f-nya ini kita turunkan terhadap x1. Nah, karena dia kita turunkan terhadap x1, maka x2-nya kita anggap konstan. Jadi yang ini konstan, maka turunannya 0. Yang ini juga kita anggap konstan, jadi turunannya 0. Yang ini juga konstan, ya. Jadi kita turunannya sama dengan 0. Jadi turunan dari f ini terhadap x1 adalah 3x1 kuadrat, ini 0, ditambah 4x1 minus x2-nya konstan, jadi turunannya diturunkan terhadap x1 jadi minus x2 ditambah 2. Ini 0. Jadi seperti ini. Kemudian elemen yang kedua ini turunan dari fungsi f-nya terhadap x2. Jadi ini kita turunkan terhadap x2. X1-nya kita anggap konstan. Sehingga kalau kita turunkan terhadap x2, ini 0. Karena kita anggap konstan, ya. Ini 3x2 kuadrat. Yang ini juga 0. Ini jadi 6x2. Yang ini jadi minus x1, ya.
karena X1-nya kita anggap konstan. Kemudian yang ini 0 ditambah 4. Ini kalau kita turunkan terhadap X2, jadi seperti ini. Ini vektor gradiennya. Nah, kalau ditanyakan vektor gradien pada titik 1, 2, ini artinya di titik X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, maka ini tinggal kita masukkan aja ke persamaan ini. Jadi X1-nya kita ganti dengan 1, X2-nya kita ganti dengan 2. Kita dapatkan ini. Ini vektor gradien di titik 1, 2. Jadi vektor gradiennya 7 dan 27. Nah, matrik Hessiannya baris pertama. Untuk baris pertama, ini elemen pertama dari vektor gradien ini, itu kita turunkan terhadap X1 dan X2. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap X1, X2-nya kita anggap konstan. Jadi hasilnya 6X1 ditambah 4. Ini 0. Karena X2-nya kita anggap konstan. Nah, kalau kita turunkan terhadap X2, X1-nya yang kita anggap konstan. Jadi ini 0. Ini juga 0 karena kita anggap konstan. Ini minus 1 kalau diturunkan terhadap X2. Ini 0. Baris kedua, turunan dari elemen kedua vektor gradien. Ini elemen kedua dari vektor gradien. Kita turunkan terhadap X1 dan X2. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap X1, X2-nya kita anggap konstan. Jadi ini 0, ini 0. Ini minus 1 kalau diturunkan terhadap X1. Ini 0. Ini. Kemudian diturunkan terhadap X2. X1-nya kita anggap konstan. Jadi 6X2 ditambah 6. Ini 0 karena kita anggap konstan. 0. Seperti ini. Nah, ini matrik Hessian dari fungsi f yang tadi. Berukuran 2 kali 2. Karena di variabelnya ada 2. Nah, kalau ditanyakan matrik Hessian pada titik X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2, maka tinggal kita masukkan aja ini ke sini. Jadi ini kita ganti X1-nya dengan 1, ini kita ganti dengan 2 X2-nya. Maka kita dapatkan seperti ini. Ini matrik Hessian pada titik X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Oke, ini ada soal-soal latihan. Ini saya rasa bisa dicoba masing-masing nanti. Ini ditanyakan vektor gradien dan matrik Hessian dari fungsi-fungsi ini. Nah, untuk soal yang pertama ini 2 variabel. Yang ini juga 2 variabel. Nah, yang ini 3 variabel. Nanti vektor gradiennya berukuran 3 kali 1, sedangkan matrik Hessiannya berukuran 3 kali 3 karena ada 3 variabel. Untuk contoh yang keempat ini fungsi 2 variabel. Oke, kita lanjutkan ke jenis matrik Hessian. Nah, untuk matrik Hessian ini ada 5 jenis. Nah, nanti penentuan jenisnya ini ditentukan melalui nilai eigennya. Nah, jadi nanti kita hitung dulu nilai eigennya, baru bisa kita tentukan jenis dari matriknya. Nah, jenis yang pertama, jenis dari matrik Hessian ini yang pertama, definite positif. Ini kita simbolkan seperti ini, H lebih besar dari 0. Ini simbol untuk matrik definite positif. Nah, matrik H itu kita sebut sebagai matrik yang definite positif jika nilai eigennya semuanya positif. Jadi kalau nilai eigen dari suatu matrik itu semuanya positif, maka matriknya kita sebut sebagai matrik yang definite positif. Jenis yang kedua, matrik semi definite positif. Ini kita simbolkan seperti ini. H lebih besar atau sama dengan 0. Ini simbol untuk matrik semi definite positif. Nah, ini jika nilai eigennya itu non negatif. Artinya semua nilai eigennya positif, tapi ada beberapa yang sama dengan 0.
Nah, ini matriknya matrik yang semi definite positif. Kalau semua nilai eigennya kalau nilai eigennya non negatif. Jenis yang ketiga, matrik definite negatif. Ini kita simbolkan dengan simbol seperti ini. H lebih kecil dari 0. Ini simbol untuk matrik definite negatif. Nah, ini jika nilai eigennya semuanya negatif. Jadi kalau nilai eigen dari suatu matrik itu semuanya negatif, maka matriknya kita sebut sebagai matrik yang definite negatif. Jenis yang keempat, matrik semi definite negatif. Ini kita simbolkan seperti ini, H lebih kecil atau sama dengan 0. Ini jika nilai eigennya non positif. Artinya semua nilai eigennya negatif, tapi ada beberapa yang 0, sama dengan 0 nilai eigennya. Jadi kalau nilai eigen dari suatu matrik itu non positif, maka matriknya kita sebut sebagai matrik yang semi definite negatif. Jenis yang terakhir, matrik indefinite. Ini terjadi kalau nilai eigennya campur, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi matriknya itu jenisnya indefinite. Kita ambil contoh, misalkan kita ingin tahu jenis dari matrik Hessian ini. Nah, ini untuk menentukan jenisnya kita hitung dulu nilai eigennya. Baru nanti bisa kita tentukan jenisnya. Nah, kalau kita hitung nilai eigennya dari matrik tadi itu 1 dan 6. Nah, karena nilai eigennya semuanya positif, maka jenis matriknya itu matrik yang definite positif. Ya, karena nilai eigennya semuanya positif. Nah, untuk matrik yang ini nilai eigennya 1, 2, dan 0. Nah, karena nilai eigennya non positif, artinya semuanya positif tapi ada yang 0, maka jenis matriknya adalah matrik yang semi definite positif. Semi definite positif karena nilai eigennya non positif. Nah, untuk yang ini, matrik ini kalau dihitung nilai eigennya 1, minus 2, dan 3. Nah, di sini karena nilai eigennya ada yang positif, ada yang negatif, maka jenis matriknya itu adalah matrik yang indefinite. Karena nilai eigennya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi jenis matriknya itu matrik yang indefinite. Nah, untuk contoh yang ini fungsi dua variabel ya, X1 dan X2, ditanyakan jenis matrik Hessian dari fungsi ini di titik di keempat titik ini. Nah, ini untuk fungsi ini matrik Hessiannya itu seperti ini. Ini vektor gradiennya, yang ini matrik Hessiannya. Nah, di titik X1 0 dan X2 0, ini matrik Hessiannya di titik yang pertama. Di titik 0, 0 ya. Jadi kalau ini 0, ini 0, maka kalau dihitung nilai eigennya ya, nanti bisa karena ini merupakan matrik diagonal ya, maka nilai eigennya itu sama dengan elemen diagonalnya. Jadi nggak perlu kita hitung nilai eigennya. Jadi nilai eigennya itu sama dengan elemen diagonalnya. Nah, di titik 0, 0, jadi ini 0, ini 0, maka nilai eigennya itu 4 dan 8, sama dengan nilai elemen diagonalnya. Nah, karena nilai eigennya semuanya positif, maka jenis matrik Hessian di titik ini itu adalah positif definite. Karena nilai eigennya semuanya positif. Di titik yang kedua ini 0, X1-nya 0, X2-nya minus 8 per 3, nilai eigennya itu 4 dan minus 8. Nah, ini karena nilai eigennya ada yang positif, ada yang negatif, maka jenis matrik Hessian di titik yang kedua ini itu indefinite. Karena nilai eigennya campur, ada yang positif, ada yang negatif. Di titik yang ketiga, X1 minus
4/3, X2-nya 0. Nilai eigennya kalau kita hitung itu sama dengan minus 4 dan 8. Ini juga jenis matriks Hessiannya di titik ini indefinite. Karena nilai eigennya ada yang positif, ada yang negatif. Di titik X1 minus 4/3 dan X2 minus 8/3, ini nilai eigennya minus 4 dan minus 8. Nah, ini jenis matriks Hessiannya di titik ini adalah negatif definite. Karena nilai eigennya semuanya negatif. Jadi matriksnya matriks yang negatif definite. Nah, untuk soal-soal latihan ini saya rasa bisa dikerjakan masing-masing. Jadi untuk soal ini ditanyakan jenis matriks Hessian. Kalau untuk contoh, soal yang pertama ini fungsi 2 variabel, yang ini juga masih 2 variabel. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan di video yang berikutnya.